Oke, jadi bisnis apapun itu secara sederhana adalah bagaimana kita menyediakan suatu produk atau layanan kepada pengguna dengan harga yang dibayarkan oleh pengguna, yang mereka mau bayar gitu ya, yang memberikan keuntungan pada pelaku bisnis atau kita yang menawarkan produk itu dan memberikan value pada pengguna gitu kan. Jadi sederhananya gini, Anda punya barang, saya punya apalah, saya punya sepatu gitu. Saya mau jual harga 100.000. Nah, teman saya dia akan mau beli kalau dia merasa membayar 100.000 itu cukup pantas untuk sepatu yang dia beli tadi. Jadi misalkan sekarang Anda mau beli makan, saya beli makan, kalau saya beli langsung, saya harus jalan kaki ke warung, saya belinya mungkin 10.000. Tapi kalau saya pakai aplikasi, nambah ongkos pengiriman di aplikasi, nambah lagi 10.000, 20.000. Tapi kalau Anda merasa bahwa beli barang itu, misalnya saya mau beli nasi goreng tadi 20.000 tidak masalah buat saya, karena mungkin saya tidak punya waktu untuk pergi beli sendiri, saya sibuk, saya butuh, atau itu jauh tempatnya, saya malas ngantri misalkan, Anda mau bayar 20.000 untuk nasi goreng yang harganya 10.000 karena 10.000-nya untuk biaya ojek online-nya, maka bisnisnya bisa jalan gitu kan. Artinya si customer tetap mau menggunakan itu karena merasa value yang didapatkan cukup sesuai dengan harga yang dia bayarkan. Nah, sederhananya adalah itu gitu. Sehingga banyak peluang bisnis dibangun dan berevolusi dari usaha untuk memenuhi adanya gap antara kebutuhan, keinginan, dan value yang diinginkan oleh pelanggan. Jadi sebenarnya gini, Anda membuat produk apapun, kalau itu berangkat dari kebutuhan yang ada di user, maka peluang untuk akan dipakai oleh orang itu peluangnya besar. Kebanyakan kesalahan startup adalah membuat ide sebuah produk dari apa yang ada di kepalanya si user saja, yang ternyata belum tentu dibutuhkan oleh si customer. Oke, nah ini tadi bisnis modelnya. Nah, secara umum ada 4 tipe entrepreneur. Ada tipe incremental, bisnis secara rutin yang kita perbesar. Ada konsep imitatif, jadi kita mencontoh model yang sudah ada gitu ya. Atau kita rent seeking, kita menyewakan sesuatu. Nah, ada lagi tipe keempat yaitu inovatif, bisnis yang berbasis pada inovasi. Nah, itu yang kemudian menjadi konsep yang kita pelajari di mata kuliah ini. Nah, business model innovation saat ini adalah ada beberapa konsep. Satu misalkan user generated content. Anda membuat konten yang itu disukai oleh orang lain gitu. Anda jadi YouTuber gitu ya, bikin video vlog, video review, atau bikin podcast, bikin video nggak jelas taruh di YouTube tapi banyak yang nonton gitu ya. Video review rumah artis misalnya. Tapi itu namanya user generated content. Anda membuat sebuah konten yang kemudian disukai oleh orang lain. Kemudian ada juga istilah sharing ekonomi, ada digitalization, crowdsource, crowdfunding, license, gamification, dan lain-lain. Nah, kita lihat yang sharing ekonomi. Sharing ekonomi ini yang sekarang berkembang. Jadi konsep awalnya misalkan kita punya sepeda motornya itu relatif cuma dipakai sebentar saja, tapi daripada nganggur, Anda bekerja juga sebagai orang yang ojek online misalkan. Anda menyediakan waktu Sabtu Minggu untuk jadi ojek online, motornya dipakai untuk ngantar-ngantar orang misalkan. Atau mobil, di Jakarta juga setahu saya, di Malang juga banyak orang yang punya mobil Senin sampai Jumat kerjanya apa, tapi hari Sabtu Minggu dia jadi ojek online. Jadi dia memanfaatkan mobilnya untuk disewakan pada sistem taksi online misalkan gitu. Nah, itu namanya sharing ekonomi. Atau ada yang pernah tahu Airbnb mungkin? Pernah tahu Airbnb? Nah, itu kita bisa dengan aplikasi itu kita bisa misalkan mencari tempat stay, menginap, mirip seperti hotel tapi bukan hotel, tapi itu adalah rumah orang. Jadi saya punya rumah, misalkan kamarnya ada 2 kamar nganggur, daripada kamarnya nganggur, saya iklankan di Airbnb dan orang lain boleh datang ke situ nginep di situ gitu. Tapi dia bayar ke saya lewat sistemnya Airbnb. Itu bisnis ini jalan, kenapa? Karena orang ternyata kalau ke hotel mahal gitu. Atau saya pengen ketika saya berkunjung ke sebuah daerah, saya bisa tinggal dengan penduduknya sehingga bisa interaksi langsung, mungkin bisa mengenal lebih dekat gitu. Nah, itu kemudian membuat Airbnb jadi banyak peminat dan tentunya saja harganya lebih murah. Itu namanya konsep sharing ekonomi. Nah, kemudian model bisnis yang lain adalah banyak. Ini tadi ada online bisnis, ada monetization gitu ya. Monetization itu kita
mendapatkan uang dari sesuatu yang kita ini kan di web gitu. Misalkan dengan pasang iklan gitu ya. Atau kalau Anda jadi YouTuber itu dapat duitnya dari iklan yang muncul di video-video yang kita buat gitu. Kenapa bisa muncul iklan? Karena YouTube-nya tahu kalau video kita banyak ditonton gitu. Sehingga YouTube-nya tertarik untuk pasang iklan. YouTube-nya ngasih tahu ke orang lain siapa yang mau pasang iklan di sini, videonya banyak ditonton, sehingga modelnya ada sharing gitu, sharing. Kalau nggak salah 70-30 ya. 70% buat kita, 30%-nya ke Google, itu kan pakai Google Ads. Gitu. Saya pernah juga main yang seperti itu tahun 2009-2012 ya. Sampai punya penghasilan sekian juta per tahun lah. Jadi kalau sekarang YouTuber dapat uang dari Google itu saya sudah pernah dapat. Tapi bukan YouTube ya, saya dulu bukan itu, tadi website. Kemudian juga e-commerce, Anda punya produk atau Anda membuat marketplace-nya, atau Anda punya aplikasi yang bisa orang menggunakan harus bayar, kemudian atau kita menjual informasi seperti portal berita atau sistem subscription. Seperti yang saya ceritakan tadi, Interaction Design ORG itu model subscription. Jadi orang bayar karena dia join ke situ gitu. Dan mungkin dia bikin satu course-nya sekali bikin, tapi bisa diikuti oleh orang berapa banyak pun orang yang bisa ikut gitu. Jadi tidak terbatas oleh jumlah yang bisa akses. Nah, ini yang harus kalian pelajari karena akan jadi tugas pertama adalah mereview sebuah bisnis model, sebuah produk, mereview bisnis model dari sebuah produk. Gitu ya. Jadi kita teruskan dulu sedikit. Nah, bisnis juga secara umum sebenarnya bukan hal yang baru. Bisnis mikro modern saat ini muncul startup segala macam itu bukan hal yang baru. Sebenarnya dari dulu juga sudah ada. Cuma bedanya adalah saat ini kemampuan kita untuk menguji, meluncurkan, dan mengukur itu bisa sangat cepat dan murah gitu. Jadi kalau dulu misalkan saya punya ide mau bikin sepatu, karena saya punya kemampuan bikin sepatu misalkan, saya desain sepatu, saya membuat pabriknya atau mengerjakan sendiri sampai jadi produk, kemudian saya ingin jual, itu butuh waktu yang agak panjang. Sampai kemudian saya tahu bahwa orang suka atau tidak dengan sepatu saya, itu mungkin butuh waktu bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Nah, bedanya dengan sekarang, kita bisa menguji, meluncurkan, dan mengukur itu dengan cepat. Jadi Anda punya ide apa, kita bikin aplikasinya, kita launching aplikasinya, kita promosi sebentar, kita langsung tahu orang suka atau tidak dengan produk yang kita buat. Bedanya cuma di situ. Jadi kenapa startup itu kadang-kadang 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan setahun, setelah itu ya sudah. Kalau tidak jalan ya kita matikan startupnya, kita cari ide yang baru lagi gitu, cari ide produk yang baru lagi. Nah, bedanya cuma di situ gitu. Jadi kita tahu waktunya relatif lebih singkat. Oke, kemudian ada istilah kriteria bisnis mikro modern yang menurut startup, modal awalnya kecil, minimal omsetnya kurang dari 50.000 US per tahun, tidak perlu keterampilan khusus, karyawannya juga sedikit. Ini model-model yang ada di startup gitu ya. Kemudian ya biasanya karyawannya sedikit karena tim developernya ya dia sendiri, marketingnya juga dia gitu. Biasanya ada 3 peran, developer, desainer, sama marketingnya. Jadi ada yang membuat programnya, ada yang mendesain supaya tampilannya bagus, ada yang satu lagi mempromosikan gitu, atau menjual. Di mana ini konvergen antara passion kita dan apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Oke, kemudian jadi kebanyakan startup sukses juga karena yang membangun itu punya passion ya, punya ketertarikan di bidang itu gitu, sehingga relatif lebih mudah untuk menjalankan itu. Nah, kemudian ini juga perlu diingat, apa sih yang dibutuhkan orang itu sebenarnya simpel saja. Apapun yang kita buat, sebenarnya yang dibutuhkan orang itu adalah satu, lebih banyak cinta ini kalau diterjemahkan apa ya? Kemudian lebih banyak uang, lebih banyak respect, sama lebih banyak waktu senggang. Di sisi yang lain, itu bisa mengurangi stres, mengurangi konflik, mengurangi kerepotan, mengurangi ketidakpastian. Misalkan begini, dulu kalau kita mau ke kampus misalkan, atau bukan kampus, mau ke bandara gitu, mau ke bandara pesan taksi. Biasanya kita telepon taksi kita pesan telepon gitu kan. Telepon, Mbak, saya mau pesan taksi, jemput di sini, mau ke bandara gitu. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu berapa lama taksi itu datang ke saya untuk menjemput saya. Sehingga ada ketidakpastian di situ.
Tapi ketika kita memakai aplikasi taksi online, kita klik-klik di aplikasinya, kita bisa lihat nih taksi yang dekat kita siapa saja. Dia akan berapa menit sampai ke kita. Kemudian kita bisa tahu dari tempat kita menuju ke bandara misalkan berapa menit akan sampai ke sana. Berarti kita mendapatkan apa di situ? Kita mengurangi ketidakpastian, kita mendapatkan lebih banyak waktu senggang karena efisien waktu gitu. Bisa jadi juga kita mendapatkan lebih banyak uang dalam artian lebih murah ternyata pakai taksi online. Oke. Jadi ketika kita mengembangkan sebuah produk, yang kita usahakan adalah sebenarnya bagaimana memberikan cinta atau apa ya, kalau cinta di produk itu apa istilahnya? Mungkin apa ya, perhatian atau apa? Mungkin lebih gampang yang uang gitu ya. Uang itu dalam artian mungkin lebih murah gitu, lebih murah. Kemudian respect, orang mendapatkan respect dan orang mendapatkan waktu yang lebih efisien misalnya. Dan atau kita mengurangi stres, kita mengurangi adanya konflik, mengurangi ketidakpastian. Salah satu manfaat penggunaan teknologi IT adalah mengurangi ketidakpastian. Sebenarnya sederhananya gitu. Kita pakai sistem informasi ini, kita pakai ini. Di Philcom kan ada sistem skripsi misalkan Philcom Apps. Ya tujuannya sebenarnya untuk mengurangi ketidakpastian, untuk mengurangi konflik. Jadi sebenarnya itu aja poinnya. Oke, nah next. Dari setiap produk yang kita buat, gitu, selain tadi memberikan itu tadi, salah satu poinnya adalah value added, memberikan nilai tambah. Kita tahu kayu, kalau kita jadikan kayu bakar, mungkin dijual harganya berapa. Tapi kalau kayu yang sama kita buat, ini dalam artian kayu yang khusus ya, karena nggak sembarang kayu juga bisa jadi furnitur gitu. Tapi kalau kayu itu Anda jadikan kayu bakar, ya harganya tetap murah gitu, tidak mahal. Tapi kalau kayu yang bagus itu Anda jadikan furnitur atau Anda jadikan hiasan misalkan, harganya pasti lebih mahal. Nah, bagaimana kita menambahkan value added? Value added itu nilai tambah ya. Nilai tambah dari produk yang kita tawarkan sehingga orang merasa value-nya yang dia bayarkan itu setara gitu. Jadi nilai berarti kita membantu orang lain. Banyak bisnis yang sukses ketika fokus pada bagaimana memberikan nilai lebih daripada aspek lain. Beri apa yang benar-benar dibutuhkan orang, berikan lebih banyak manfaat bukan fitur gitu. Jadi bukan fitur yang penting tapi manfaat. Kemudian manfaat lebih kepada kebutuhan emosi bukan fisik gitu ya. Anda tahu mungkin kenapa Instagram banyak yang pakai sekarang gitu ya. Karena ada banyak fitur apa yang bagus di Instagram. Filter kayaknya ya. Filter. Jadi yang kurang-kurang cakep tambah filter gitu kok tiba-tiba lebih cakep gitu ya. Wajahnya ada merah-merahnya, ada titik-titiknya, bibirnya lebih merah gitu. Kalau di foto tuh lebih keren lah gitu. Yang kemudian mungkin kita bisa share ada lokasinya gitu. Itu kebutuhan emosional. Kebutuhan emosional tuh orang pengen pamer, orang pengen kelihatan lebih keren gitu ya. Itu kan masuk ke yang tadi juga. Nah, itu kan kebutuhan emosional yang kita wujudkan dalam bentuk produk seperti Instagram gitu kan. Orang suka selfie gitu, pamer. Nah, sehingga kenapa kemudian aplikasi itu ngetop gitu. Kalau TikTok tuh kira-kira apa yang diberikan ya? Ada yang suka pakai TikTok jadi? Kira-kira kebutuhan emosi apa yang dipenuhi oleh TikTok? Lucu-lucuan mungkin ya. Ada yang punya TikTok, ada yang mainan TikTok. Saya nggak ikut main TikTok, tapi saya lihat anak saya aja TikTokan tuh kayaknya kok seru juga. Tapi apa gitu yang ada di situ yang membuat orang kemudian banyak menggunakan gitu ya. Informasi ya. Di TikTok ada informasi juga ya. Oke, nah kita fokus pada apa nilai tambah yang dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas hidup orang lain. Jadi bukan sekedar fitur-fitur. Ini ada yang jawab lagi. Relatable dengan kondisi sekarang ya. Relate-nya apanya yang relate ya dengan kondisi yang sekarang. Mungkin ya secara emosional kan orang suka pamer atau mungkin membuat satu hal-hal yang lucu gitu, dan mungkin secara teknologi kan itu mudah gitu ya, membuat sesuatu yang relatif simple tapi cepat dan itu menarik untuk orang lain. Oke, kemudian ada lagi yang komen ini. Banyak juga membuat konten bermanfaat seperti tips, trik ya bisa jadi juga itu. Artinya orang siapapun di seluruh dunia bisa dengan mudah memberikan satu tips yang kemudian di-share di situ gitu. Dan kita juga mungkin terbiasa
mengakses itu sebagai informasi yang instan gitu ya, daripada harus membuka mungkin ke aplikasi yang lain. Oke, kemudian nah untuk meng-creating added value, nilai tambah diciptakan dengan cara satu, pengembangan teknologi baru atau penemuan pengetahuan baru atau perbaikan produk atau jasa yang sudah ada atau penemuan cara-cara yang berbeda untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Atau 5, memberikan nilai tambah melalui proses pengelolaan sumber daya secara kreatif dan inovatif. Jadi memberikan nilai tambah itu bukan cuma dari fitur misalkan, tapi bisa pengembangan teknologi baru atau penemuan pengetahuan baru gitu ya. Tadi misalkan Instagram ada tambahan filter-filter, itu kan teknologi. Kemudian pengetahuan baru bahwa kalau kita nge-share yang ada lokasinya, ternyata orang suka gitu. Nah itu juga jadi pengetahuan sehingga berkembang itu produk. Tapi itu bukan didapatkan dari awalnya dia bikin Instagramnya, itu baru tahunya ketika produk itu sudah jalan. Ada yang suka nonton Netflix, kayaknya dari yang tadi berapa tuh 60% punya internet di rumah itu pasti nonton Netflix ya. Nah kalau Anda punya Netflix di rumah, Anda buka, saya ketik di chat ya. Kalau yang punya Netflix, Anda cari judulnya abstract, kemudian creating, kalau tidak salah judulnya ini creating digital product, si Ian siapa gitu namanya, itu product manajernya atau UX designernya Instagram. Dia cerita bagaimana dia memodifikasi Instagram sehingga menjadi seperti sekarang. Ini nama filmnya itu abstract, itu series gitu ya, creating digital product atau manage digital product kalau tidak salah. Coba di searching aja, Ian Spalter kalau tidak salah namanya, itu product manajernya Instagram. Jadi dia cerita bagaimana sampai dia menghasilkan logonya Instagram, dia menghasilkan tampilan halaman Instagram, fitur-fitur dan seterusnya. Jadi yang di rumah punya Netflix silahkan dicoba, jangan cuma buat nonton film aja ya. Oke. Termasuk juga penemuan cara-cara berbeda untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak dengan sumber daya yang sedikit. Saya di Jepang punya teman yang jualan tempe. Kita di Jepang tuh mau makan tempe aja susah gitu. Sehingga ada teman yang sampai dia bisnis jualan tempe gitu. Nah dia punya cara bagaimana menghasilkan tempe itu dengan listrik yang minimalis gitu. Karena kan harus dipanasin gitu. Nah di Jepang kalau pas musim dingin nggak ada mataharinya. Ditaruh di oven, kemudian teknik-teknik tertentu supaya misalkan lebih banyak produknya tapi dengan sumber daya yang lebih sedikit. Itu juga bagian dari value added. Oke, jadi dari saya mungkin itu terkait dengan business model dan creating added value. Nah, ini akan jadi tugas pertama Anda adalah tugasnya ini. Cari salah satu produk atau layanan berbasis digital dan review hal berikut. Satu, apa problem atau kebutuhan penggunanya yang dipenuhi oleh produk tersebut. Yang kedua, apa inovasi atau value dan value added yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pengguna itu. Kemudian ketiga, bisnis modelnya bagaimana. Bisnis model itu maksudnya dia dapat duit dari mana sih? Instagram tuh kira-kira dapat duit dari mana ya? Dari iklan ya. Instagram itu kan juga banyak iklan ya. Kalau Instagram dapat duit dari endorsan itu bukan, itu beda lagi ya. Yang dapat duit endorsan itu yang punya Instagramnya, bukan perusahaan Instagramnya gitu. Itu lain konsep. Tapi yang kita bahas bagaimana produk Instagram itu dapat untung gitu ya. Itu bisnis modelnya. Mungkin dari iklan. Di Instagram juga setahu saya banyak iklan juga. Kemudian apa peranannya? Ini peranan teknologi dalam produk atau layanan tersebut gitu. Kalau ini sih otomatis biasanya aplikasi ya, fungsinya aplikasi itu. Nah, cuma kelebihan sekarang ini aplikasi itu punya banyak keuntungan gitu ya. Bukan aplikasinya sebenarnya, mobile device-nya, perangkat device-nya. Misalkan di smartphone kita ada fungsi buat telepon, ada fungsi buat GPS, kita bisa tahu lokasi, ada fungsi buat sensor-sensor macam-macam, yang itu kemudian memunculkan inovasi-inovasi macam-macam gitu kan. Saya yakin aplikasi ojek online misalkan tidak bisa ada tahun 2000-an karena belum ada smartphone kita yang ada GPS-nya gitu. Tapi ketika tahun 2008 iPhone, kemudian HP Android semua ada GPS-nya ke sini,
muncul ide aplikasi apa tadi Gojek misalkan gitu. Karena ada GPS-nya, kita bisa tahu lokasi drivernya ada di mana, gitu, nganternya sudah sampai mana dan seterusnya. Jadi itu muncul karena juga perkembangan teknologi, gitu ya, teknologi di situ. Oke, jadi tugas kalian next adalah ini, saya akan bukakan di Classroom. Untuk jenis produk yang dipilih, saya akan buka di streamnya informasi itu dan silakan menuliskan nama aplikasinya di situ ya. Ini tugas ini juga tahun lalu juga sama dan saya punya catatannya semua sehingga jangan mencontoh dari tugas yang pernah dibuat oleh kakak tingkat kalau kalian mendapatkannya, tapi kalian lakukan sendiri dan referensinya nanti ditulis karena saya juga bisa ngecek plagiasinya gitu ya. Nanti ketika saya buka di Classroom, Anda menulis nama produknya. Nah, kalau ada yang sama nama produknya, maka yang menuliskan belakangan harus mengganti dengan yang berbeda. Gitu ya. Sehingga setiap orang mengerjakan produk atau layanan yang berbeda. Nggak boleh sama. Kalau sama, ada kemungkinan copy paste dan sebagainya. Jadi, saya buka pengumumannya, kalian cek di situ siapa yang menuliskan duluan, maka itu yang mengerjakan. Tapi kalau ada yang sama, maka yang sama harus mengganti dengan yang berbeda. Oke. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Ini tadi tugas. Kemudian yang perlu diingat terkait dengan bisnis model adalah ini. Ini ya. Revenue stream-nya seperti apa? Apakah dari monetization, e-commerce, software as a service, lead generation atau subscription. Kemudian tadi bisa juga ini. Ada istilah digitalization itu membuat jadi digital. Crowdsource itu berdasarkan keterlibatan banyak orang. Crowdfunding itu juga pendanaan dari banyak orang atau menjual license atau ada aspek yang itu. Oke, saya